Tuh gimana dok cara nentukannya dok? Apakah pakai TikTok filler lagi filter TikTok Iya, gitu? iya. Jenis kulit Anda Iya. atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya kalau gampangnya nih ya, gampangnya itu adalah kita pakai. Nah, sunscreen itu wajib di-reapply setiap 2 sampai dengan 3 jam sekali. Biasanya physical sunscreen itu dia cenderung bikin kulit jadi wet cast. Tahu nggak Dr. Sujud wet cast itu apa? Jadi kayak Casing basah. oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast. Solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Dr. Sujud pada program My Doctor. Hari ini di studio sahabat Sultan telah berhadir salah satu dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika, Dr. Novia Rizky Amalia. Selamat datang dok. Ya, terima kasih. Ya dokter Amal ini ya, panggilannya dokter Amal ya dok ya. Oke, Bu Dokter Amal ini adalah salah satu rekan sejawat saya, dimana kita sudah jarang bertemu, kali ini bertemu kembali. Alhamdulillah sekarang jasnya sudah panjang, saya masih jas pendek ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Gimana dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik Dr. Sujud. Oke ya, jadi tema hari ini ya dok, kita bincang-bincang santai. Ini terutama tentang perkulitan nih, Ya. perskincarean, Ya. nah perawatan kulit. Nah, jadi kulit sehat itu bukan sekedar tren. Jadi kita hari ini mengupas secara tuntas tentang skincare bersama Dokter Amal. Baik, topik utamanya dok. Banyak orang memulai nih mau tertarik menggunakan skincare. Baik sekarang itu laki-laki maupun perempuan maupun laki-laki. Nah, tapi kita itu sering bingung gimana sih harus mulai dari mana coba. Menurut dokter, langkah pertamanya dok, kira-kira untuk merawat kulit kita itu sebaiknya bagaimana dok? Oke, jadi memang kalau zaman sekarang ini kan skincare-nya lagi berkembangnya ya. Nah, banyak juga nih yang bingung nih gimana sih cara kita mulai pakai skincare buat pertama kalinya. Yang paling penting itu adalah dalam memulai suatu skincare, kita harus pahami dulu nih kulit kita ini kayak gimana. Jadi yang pertama itu adalah kita harus pahami tipe kulit kita apa. Apakah misalnya tipenya itu berminyak, apakah tipenya itu kulit yang normal, dry skin atau kulit kering, atau yang mungkin kombinasi. Kemudian nanti barulah yang kedua, kita pahami apa sih sebenarnya masalah di kulit kita ini. Misalnya kayak kita ngelihat di cermin, oh kayaknya kok kulitku berjerawat ya. Atau misalnya kok kulitku kayaknya terlihat kusam ya, atau mungkin banyak bercak hitam bekas jerawatnya. Nah, kalau misalnya kita udah pahami nih masalah kulitnya apa, barulah kita masuk ke goalsnya kita atau tujuannya kita pakai skincare tuh buat apa sih? Nah, nantilah setelah kita udah dapatkan jenis kulitnya apa, kemudian masalah kulitnya di mana, baru kita bisa menentukan skincare yang kira-kira ini tepat buat kita apa. Oke. Berarti tadi harus kenali dulu ya dok, jenis kulitnya. Betul. Tadi ada yang berminyak, kering, atau campuran, atau bahkan sensitif ya, Ya, seperti itu dok. betul. Itu gimana dok cara nentukannya dok? Apakah pakai TikTok filler lagi filter TikTok Iya, gitu? iya. Jenis kulit Anda Iya. atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya kalau gampangnya nih ya, gampangnya itu adalah kita pakai yang namanya itu bare face test. Jadi bare face itu kulit wajah kita cuci muka dulu nih, cuci muka pakai sabun kita seperti biasanya. Kemudian kita diamkan selama 30 menit. Jadi kita saat itu nggak ada sama sekali pakai skincare apapun. Jadi kita diamkan selama 30 menit, lalu kita lihat di depan cermin nih. Kalau misalnya kita ngelihat nih kulit wajah kita misalnya kayak di seluruh wajah itu kayak berminyak, jadi kayak kelihatan mencilang ya kalau bahasa Banjarnya tuh ya. Nah, itu berarti kulit kita tipenya berminyak. Ada juga nih tipe jenis kulit yang misalnya nih di area T-zone atau area tertentu, yaitu area dahi, area hidung, area dagu itu berminyak, tapi area pipi misalnya itu kering, berarti jenis kulit kita adalah kombinasi. Kalau misalnya nih ternyata setelah 30 menit kita cuci muka, tapi ternyata kulit kita itu misalnya kayak rasanya ketarik, kok nggak ada sama sekali, kelihatan kayak kusam, terus juga kayak kok nggak ada sama sekali ya karena ada minyaknya, berarti itu tipe kulitnya adalah tipe kulit yang dry skin atau kulit yang kering. Kalau misalnya kita lihat kalau misalnya di depan cermin setelah 30 menit setelah kita cuci muka, oh kulit wajah kita kayaknya cerah-cerah aja ya, bagus-bagus aja nih, cukup lembab, berarti kulit kita adalah normal.
Kalau sensitif, misalnya saat kita cuci muka tampak merah atau terasa perih, berarti itu jenis kulitnya sensitif. Betul, Oke. Dokter Sujud. Kalau kayak kameramen kita ini Waduh. kusam gini, apakah karena jarang wudhu atau bagaimana? Sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngelihatnya saat misalnya udah aktivitas seharian nih, dimana mungkin pasien itu udah Yeah. pakai skincare, udah pakai make up, walaupun masa nggak pakai make up ya. Yeah. Nah itu tuh agak susah untuk menentukannya karena kan jadi kurang efektif ya. Memang paling efektif itu adalah tadi 30 menit 30 setelah menit setelah kita cuci pakai muka, ya. cuci muka. Cuci mukanya pakai sabun, Dok? Iyalah, jangan pakai rinso loh ya. Oh iya, sabun muka ya. Ya, sabun muka. Nah, mungkin dokter sering kedatangan pasien ya, Dok, yang breakout nih atau Ya. iritasi akibat salah pakai produk-produk yang overclaim tuh. Ya. Terus kesalahan umum nih apa, Dok, yang sering kita temui, dokter temui nih sebagai dokter SPDVE pada saat dalam penggunaan skincare sehari-hari dari pasien-pasiennya nih? Ya, jadi memang kalau sekarang ini kan apalagi perempuan ya ngelihat yang misalnya kayak skincare packaging lucu dikit gitu kan, bukannya diketawain malah di check out gitu kan ya. Atau misalnya kayak kita ngelihat ada influencer apa terus dia reviewnya ini bagus gini-gini, langsung kita check out, langsung dicobain gitu. Jadi sebenarnya memang paling sering itu adalah pasien-pasien itu nggak benar-benar paham apa skincare yang dia pakai gitu. Jadi memang skincare itu apalagi yang dia ada bahan aktif misalnya kayak niacinamide, vitamin C, AHA, retinoic acid, itu kan sesuatu yang mungkin bisa saja mengiritasi kulit. Sehingga kalau misalnya pakainya itu sembarangan atau ditumpuk berkali-kali, misalnya pakai 10 step skincare gitu kan ya, yang tidak sesuai dengan indikasi kulitnya sehingga bikin iritasi sama kulitnya. Jadi kulitnya tuh bukannya malah makin bagus, justru malah jadinya breakout atau mungkin jerawatnya jadi makin parah atau kulitnya jadi sangat sensitif. Itu yang sering saya temukan. Kemudian juga yang kedua itu adalah over exfoliating. Jadi kan zaman sekarang ini kan sering banget nih kayak produk-produk yang mewajibkan bahwa kita tuh harus sering-sering nih exfoliate atau ngeabrasi kulit kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita terlalu over exfoliating, akibatnya apa? Akibatnya skin barrier atau atau kayak ibaratnya perlindungan kulit kita itu jadinya rusak. Nah itu juga bikin kulit jadinya kusam, lebih mudah berjerawat, lebih mudah sensitif juga. Dan yang terakhir adalah yang mungkin seringkali itu pasien itu adalah dia pakai skincare-nya, pakai sunscreen-nya salah. Nah jadi kalau pakai sunscreen kebanyakan mungkin kita cuma cukup pagi doang nih, kemudian kita lupa buat reapply sunscreen. Nah sunscreen itu wajib di reapply setiap 2-3 jam sekali. Dengan minimal penggunaannya itu adalah dua ruas jari full untuk area wajah dan juga area leher. Jadi walaupun misalnya nih kita udah pakai skincare mahal sekalipun yang jutaan harganya, tapi kalau misalnya kita pakai sunscreennya itu nggak benar, otomatis nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke. Jadi kalau pakai sunscreen tuh harus touch up terus ya, Dok ya? Per 2 jam, per 3 jam. Sampai dengan 3 jam. Ya, Kenapa itu, Dok? sebaiknya. Karena tepaluh, Dok? Karena keringatan nggak? Atau gimana? Jadi gini, sunscreen itu kan sesuatu yang sifatnya itu untuk melindungi kulit kita ya. Dari matahari ya, dari Betul. sinar UV Jadi ya. sebenarnya kan kalau teman-teman lihat nih ya, ada yang dia tulisannya SPF 30, SPF 50, PA++ gitu kan ya. Itu apa sih sebenarnya? Itu adalah kekuatan suatu sunscreen untuk memproteksi kulit kita dari matahari. Nah, kalau misalnya SPF atau Sun Protection Factor, itu kan fungsinya untuk melindungi kulit kita dari UVB. UVB itu yang bikin kulit kita itu jadi sunburn atau terbakar. Kalau PA adalah Protection Grade of UVA. Jadi UVA atau sinar UVA itu yang bikin kulit kita itu jadi mudah menua, muncul kerutan halus, atau yang bikin penuaan dini. Nah, itu yang melindungi kita gitu kan ya. Jadi sebenarnya kenapa harus jadi apply? Karena memang berdasarkan dengan misalnya semakin lama waktu kita pakai, semakin turun juga kemampuan buat melindunginya. Makanya harus di apply gitu. Oke. Jadi sebenarnya, Dok, langkah basic skincare ini apa sih, Dok? Nah, jadi terutama nih bagi laki-laki nih misalnya malu untuk mencoba tapi mau perawatan supaya nggak kusam kulitnya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya basic skincare itu sebenarnya simple banget nih, Dokter Sujud. Nggak ada yang kayak skincare Korea misalnya harus 10 lapis kayak gitu, enggak. Jadi basic skincare itu ada 3. Yang pertama itu adalah cleansing atau cleanser ya. Jadi pakai pencuci wajah. Kemudian yang kedua itu adalah moisturizer. Jadi pakai pelembab wajah. Kemudian yang ketiga adalah
kita pakai sunscreen atau tabir surya. Nah, sunscreen itu hanya dipakai pada saat pagi hari saja dan siang hari. Malam nggak usah dipakai. Malam nggak usah. Oke. Ya. Jadi tadi apa? 3 doang. Bersihin cleansing dulu. Cleansing, kemudian Kasih pelembab. moisturizer, dan juga ada sunscreen dipakai di pagi dan juga siang hari. Oh gitu. Mm-mm. Perlu nggak tadi yang apa? Niacinamide, Nah, vitamin itu bahan C. aktifnya Dr. Oh, gitu. Sujud. Oh gitu. Jadi gini, kalau misalnya dalam suatu produk skincare, dia ada mengandung bahan aktifnya. Bahan aktif itulah nanti yang bekerja untuk mempengaruhi kulit kita. Misalnya nih kayak kulit kita masalahnya itu di jerawat, maka kita pilihlah bahan aktif yang kira-kira akan menyembuhkan jerawat kita. Misalnya bahan aktifnya seperti AHA, BHA, retinoic acid atau retinol gitu. Kalau misalnya kita merasa kulit kita kusam, maka kita pilih bahan aktif yang fungsinya buat mencerahkan. Misalnya kayak vitamin C, arbutin, niacinamide gitu. Tapi memang basicnya itu ada cuma 3 doang nih, cleanser, kemudian moisturizer, dan juga sunscreen. Kalau misalnya kita tarik lagi nih, ada lagi yang lebih ribetnya nih Dokter Sujud. Kalau misalnya cleanser, ya di dunia perskincarean ini ada yang namanya double cleansing. Nah, apa itu double cleansing? Jadi kita itu ngebersihin kulitnya double. Nggak cuma pakai sabun cuci muka doang nih, tapi sebelum cuci muka, kita juga ngepakai misalnya kayak micellar water, atau cleansing balm, atau cleansing oil. Nah, ini fungsinya sebenarnya sama-sama untuk membersihkan ya. Jadi supaya lebih bersih, kita bisa pakai micellar water, cleansing balm, atau cleansing oil sebelum kita pakai facial wash. Oke, jadi sebelum mandi nih dibersihin dulu ya. Gitu. Iya, kalau misalnya, Iya. karena kan biasanya kan kalau cewek ya, bagi cewek ya, itu kan pakai makeupnya agak tebel nih, nggak cukup kalau misalnya kita cuma ngebersihin pakai facial cleanser doang, jadi nggak cukup cuma pakai sabun cuci muka aja, memang harus double cleansing. Nah, untuk moisturizer nih Dokter Sujud, ada lagi nih jenisnya macam-macam, banyak nih. Ada toner, ada serum, ada mungkin lotion, ada krim. Boleh skip gak itu? Maksudnya Oke. pilih salah satu aja misalnya. Misalnya cleansing tadi ya udah cuci muka aja, terus tadi moisturizer pakai serum aja. Boleh nggak kayak gitu? Terus nanti langsung apa? SPF apa tadi? Sunscreen. Nah, itu. Boleh, dengan catatan disesuaikan lagi dengan kondisi kulitnya. Misalnya nih kalau kulitnya itu tipe kulitnya kering, ya nggak akan cukup kalau cuma pakai serum doang. Jadi kenapa sih ada skincare yang namanya toner, lotion, serum, pelembab, moisturizer kayak gitu kan ya? Ya sebenarnya semuanya itu sama sih, kita klasifikasikan sebagai moisturizer. Kenapa banyak macamnya? Karena itu dibedakan terhadap teksturnya. Jadi kalau toner tuh dia kan bentukannya lebih cair ya, dipakainya biasanya di step paling awal. Kemudian serum biasanya dia isinya bahan aktif, dia biasanya konsistensinya lebih kental dibandingkan dengan toner. Ada lagi nih yang pelembab atau krim. Kalau misalnya mau di skip serum atau misalnya toner boleh, langsung pakai krim nggak masalah. Tapi tergantung lagi sama jenis kulitnya. Kalau misalnya kulitnya misalnya berminyak ya nggak masalah, kita skip toner dan juga serumnya, langsung pakai moisturizer is okay. Tapi kalau misalnya memang dia jenis kulitnya itu yang kering, ya memang harus agak lebih banyak lapisan di kulitnya supaya tetap terhidrasi dengan baik. Gitu. Sunscreennya tadi pilihannya yang fisikal apa? Yang semprot atau fake spray gitu. Ya. Ini juga mungkin banyak yang dibingungin ya. Sebenarnya kalau misalnya sunscreen itu kan ada banyak macamnya nih. Secara general, sunscreen itu ada 2. Ada yang chemical sunscreen atau yang kimiawi, ada yang physical sunscreen. Bedanya apa sih sebenarnya? Beda di cara kerjanya. Nah, kalau misalnya yang chemical sunscreen, dia bekerja perlu waktu. Jadi 15 sampai 30 menit setelah diaplikasikan, dia bekerja dengan menyerap sinar matahari. Nah, kalau misalnya physical sunscreen, dia bisa langsung bekerja di kulit dengan cara menghalau sinar matahari supaya nggak langsung kena ke kulit kita. Nah, ada juga nih yang sunscreen hybrid. Jadi campuran antara physical dan chemical sunscreen. Kenapa kok ada diciptakan yang namanya hybrid? Karena biasanya physical sunscreen itu dia cenderung bikin kulit jadi wet cast. Tahu nggak Dokter Sujud wet cast itu apa? Jadi kayak casing basah. Bukan. Bukan. Wet cast Ya? itu kayak putih-putih gitu loh. Jadi kayak dia tuh kan putih-putih white di cast. kulit white cast. Jadi kayak kelihatannya tuh nggak bagus di kulit gitu. Nah, kalau misalnya terus juga teksturnya biasanya lebih berat. Kalau sedangkan kalau yang dia tipe yang chemical sunscreen, teksturnya biasanya lebih ringan. Ya.
Walaupun kita misalnya kerja di ruangan tertutup, ber-AC, pulang naik mobil kayak gitu, tetap pakai sunscreen, Dok. Nah, ini juga nih kadang nih sering nih kita nih lupa ya untuk pakai sunscreen. Jadi kalau misalnya ruangannya tertutup, misalnya nggak ada cahaya matahari sama sekali, masih is oke kalau nggak pakai sunscreen. Nah, tapi kalau misalnya kita kerja di ruangan yang at least misalnya ada pencahayaan dari matahari, di mana ada sinar matahari yang masuk, Atau layar komputer biru. bisa. Bisa. Tapi biasanya sunscreen itu kan itu blue light ya sebenarnya Blue ya. light. Kalau misalnya memang yang sunscreen itu dia lebih banyak memproteksi mengenai UVA dan juga UVB. Jarang sih ada beberapa sunscreen memang yang dia bisa memproteksi dari blue light. Tapi kalau misalnya kayak kita naik mobil, mobil itu kan sebenarnya Kaca kalau misalnya depan. kita kacanya kan tidak anti UV ya sebenarnya ya. Jadi sinar matahari tetap akan masuk. Jadi tetap wajib untuk pakai sunscreen. Oke. Berarti kurang mahal kaca mobilnya itu, Iya, tidak tahan harus UV. harus pakai anti UV. Iya, harusnya yang mahal. Jadi kalau saya naik motor wajib berarti ya. Wajib. Dari tadi kita bahasnya tentang wajah aja nih, Dok. Kalau tangan, kaki atau badan perlu juga nggak di skincarein nih, Dok? Oh, perlu. Perlu ya. Tapi memang mungkin ya kalau misalnya tangan dan kaki ini kan mungkin terlindung dengan Pakaian, pakaian ya. ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sunscreen ya, walaupun pakaian itu mungkin hanya bisa melindungi separuh saja, tapi tetap kita kalau bisa mungkin di area tangan yang terpapar sinar matahari tetap pakai sunscreen. Kemudian untuk kasus-kasus misalnya kayak pasang-pasang yang dia punya eksim atau mungkin yang memang usianya sudah tua, itu kan cenderung kulitnya lebih kering ya dibandingkan dengan orang normal biasanya. Jadi memang wajib pakai pelembab. Pakai pelembab dalam waktu 30 menit setelah mandi. Oke. Kalau pelembabnya sebenarnya bebas ya, tapi memang usahakan pakai pelembab yang dia sifatnya memperbaiki skin barrier kulit. Jadi yang mengandung bahan seperti ceramide, kolesterol, fatty acid gitu. Kolesterol berarti bisa ya, Dok, ya, iya. ditaruh di depan sini untuk bukan ini. kolesterolnya yang di bukan darah ya. Bukan ya. Ya karena emang kolesterol sebenarnya salah satu bahan salah satu bahan yang membuat struktur kulit juga, Dokter Suju. Jadi sahabat Sultan bukan minyak goreng nanti ya diolesin ke badan ya. Jangan minyak goreng ya, Iya. tapi olive oil, Olive misalnya minyak oil. zaitun boleh kayak Wah, gitu ya. gitu. Dicampur sama lotion juga tadi ya. Boleh. Oke. Nah, Dok, ini kan produk viral di media sosial ini seringkali menggoda nih, banyak yang overclaim dan lain-lain. Nah, panduannya, Dok, supaya memilih produk ini yang aman serta yang halal nih. Oh iya. Gimana, Tuh, Dok? jangan lupa halalnya ya teman-teman ya. Apakah itu betul tuh isinya apa? Stem cell. Emang stem cell semurah itu ya, Dok ya? Atau apa tadi ada secretome dan lain-lain, emang semurah itu ya ada harga Iya. jualnya ya. Gimana, Dok, panduannya, Dok? Oke. Jadi sebenarnya yang paling simpel itu adalah pertama adalah cek BPOM-nya. BPOM ini kan untuk menentukan suatu keamanan suatu produk ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita membeli suatu produk, pastikan bahwa dia sudah ber-BPOM, Dokter Sujud. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus benar-benar paham apa sih isi dari skincare yang kita beli. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Kita pahami dulu nih, kita mau beli skincare isinya apa? Iya. Apakah kira-kira ini akan melintasi kulit saya ya? Gitu loh. Jadi kita nggak akan sembarangan misalnya beli si A pakai ini kemudian cocok, kita juga ikutan beli gitu kan. Si B pakai ini cocok, kita juga ikutan beli. Jangan. Karena pakai skincare itu ada seninya. Masing-masing juga beda kulitnya ya. Betul, beda orang, bahkan misalnya kayak orang kembar pun tipe kulitnya juga bisa beda loh. Gitu. Jadi memang disesuaikan lagi sama jenis kulit kita. Terus kita tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, problemnya di mana, kemudian kita maunya seperti apa. Jadi ada BPOM, kemudian kita harus tahu isinya apa. Kemudian yang terakhir adalah tadi untuk melihat apakah produknya halal atau tidak ya. Kalau misalnya kita membeli produk-produk skincare yang memang dijual di Indonesia sih sebenarnya mungkin mudah ya. Kalau misalnya kita menentukan apakah dia halal atau tidak, kita tinggal cek aja label halalnya. Tapi kalau misalnya kadang kan ada kala nih kita kepengen nyobain skincare dari ya produk luar negeri, misalnya dari Korea misalnya, atau misalnya dari Eropa, itu kan nggak ada label halalnya ya. Sebenarnya kita cukup untuk melihat lagi apakah di bahannya itu ada sesuatu yang kira-kira haram. Misalnya kayak apakah dia mengandung kolagen. Nah, kolagen ini harus kita kulik lagi, apakah kolagennya ini dari mana nih? Apakah dari ikan kah atau dari yang lain, dari yang diharamkan? Kalau memang meragukan lebih baik di skip saja. Baik, oke, Dok.
Ini kapan kira-kira dok waktu yang tepat untuk seseorang tuh bisa berkonsultasi ke dokter kulit, terutama tentang perawatan kulit ini dok, yang ditangani langsung oleh dokter spesialis kulit. Sebenarnya kalau misalnya mau konsul dari awal pun, misalnya kayak dok saya ini bingung loh mau menentukan tipe kulit saya ini apa, bisa langsung konsultasi ke dokter kulit. Jadi daripada misalnya kita ngira-ngira sendiri nih, lebih baik konsultasi langsung ke ahlinya. Oke. Nanti dari dokter kulit akan memberikan edukasi bagaimana tipe kulitnya, kemudian cara pakai skincare yang benarnya seperti apa, dan mungkin akan merasakan beberapa bahan aktif yang memang baru bisa didapatkan hanya dengan resep dokter saja. Oke. Kalau resep dokter tidak perlu BPOM ya. Ah iya. Ah iya. Oke dok, mungkin ini tentang beberapa pertanyaan terakhir. Jadi apa tips penting nih dok dari dokter Amal nih untuk menjaga kulit kita tetap sehat, bahkan bisa bonus jadi glowing, terlindungi, terutama nih di Banjarmasin ini nih, Iya. yang cuacanya mungkin tidak sampai 40 derajat seperti di Mekah ya, tapi Iya. panas sekali Kayaknya sampai 40 derajat ya kayaknya ya. kayaknya sih. Karena panas banget ya di sini ya. Iya. Jadi memang yang paling utama itu adalah dalam supaya kulit kita ini tetap sehat ya. Satu, jangan lupa pakai sunscreen-nya. Ya, jadi pokoknya jangan pernah lupa untuk pakai sunscreen-nya sesuai dengan aturannya seharusnya. Jangan lupa juga untuk re-apply. Karena percuma kita pakai skincare jutaan sekalipun, tapi kalau misalnya kita lupa pakai sunscreen ya nggak akan bagus hasilnya. Kemudian yang kedua tadi pakai skincare sesuai dengan indikasinya. Jadi sesuai dengan tipe kulitnya apa, masalah kulitnya apa, dan kita kepengennya kayak gimana. Oke. Ya, kalau misalnya bingung, silakan untuk konsultasi langsung ke dermatologis. Baik. Kalau dari makanan ada nggak dok? Perlu sering makan buah, kan ada kolagennya tuh dalam buah nih. Oke. Sayur-sayuran dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya gini, skincare ini kan sesuatu yang kita pakai dari luar ya. Jadi sesuatu yang membantu kita untuk tetap sehat dari luar. Tetap juga nih perlu sesuatu yang dari dalam, Dr. Sujud. Jadi misalnya kayak makan makanan itu juga ngaruh loh di kulit. Misalnya makan makanan, kalau kita kebanyakan makan makanan sesuatu yang mengandung banyak gula, gula itu kan inflamasi ya, atau sesuatu yang bikin radang sebenarnya. Iya. Otomatis di kulit kita pun juga akan ngefek. Jadi kulitnya lebih kusam, lebih mudah berjerawat. Nah, jadi emang benar tadi ngefek makan makanan. Kalau misalnya mau kulit kita sehat, ya perbanyaklah minum air putih. Jadi jangan minum air putih pakai gula, tapi air putihnya aja ya. Air putihnya cukup minimal 2 liter per hari. Kemudian olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Setelah itu juga makan minum yang memang kalau bisa real food ya. Jadi jangan yang fast food. Oke, jadi usahakan tadi dari segi makanan jangan terlalu banyak makan makanan yang manis, bukan membuat Anda tambah manis. Iya. Iya, tampas. Ya dok, kata-kata hari ini dok, pesan dari Bu Dokter Amal nih untuk generasi muda, untuk bagaimana sih caranya menjaga standar kecantikan nih, bijak dalam merawat kulit tanpa terjebak standar kecantikan, terutama ya dari TikTok yang tidak realistis itu. Walaupun saya juga masih muda ya, tapi ini pesan untuk generasi muda ya. Iya. Oke, kok jadi kayak berasa agak tua nih kan ya, Iya. ngasih pesan untuk generasi muda. Jadi kan emang zaman sekarang ini kita sering banget ngelihat standar TikTok, yang mana sebenarnya di TikTok itu kan juga mereka pakai filter ya sebenarnya ya. Iya. Ya kan ya, jadi kayak kelihatan standar cantik itu adalah kulit yang sangat sempurna, kayak lalat aja tuh pleset gitu loh di kulit. Nah sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah bahwa kulit sehat itu adalah kulit yang normal. Jadi kulit sehat itu adalah kulit yang nggak apa-apa pakai ada porinya karena itu manusiawi, tapi mungkin porinya nggak terlalu banyak nih gitu kan ya. Jadi memang kalau kita punya pori ya itu manusiawi. Kalau kita misalnya punya 1-2 jerawat, apalagi kalau cewek ya, muncul pada saat menstruasi, itu manusiawi. Kemudian kalau misalnya kita punya 1-2 bekas jerawat pun itu manusiawi. Iya. Nah kita harus pahami dulu bahwa standar cantik itu bukan kulit yang benar-benar nggak ada masalahnya gitu loh, tapi bagaimana kulit itu dia kalau memang misalnya ada masalahnya ya kita obati. Ya, jadi jangan lihat standar kecantikannya ada di TikTok yang belum tentu itu benar gitu kan, bisa jadi pakai filter gitu. Oke. Ya itu tadilah kata-kata dari Bu Dokter Amal pada hari ini
tentang bagaimana kita harus bijak dalam merawat kulit, terutama dalam standar kecantikan. Jadi cantik itu relatif juga ya dok ya, tidak mesti putih ya, apalagi Ya, sampai suntik putih. Yang paling penting tuh hatinya yang cantik. Yang penting kulitnya sehat. Ya, kulitnya sehat. Karena kulit ini salah satu pelindung diri kita juga ya dok ya, Ya, 90% kita ini dari atas sampai ke bawah kulit semua ya. Iya. Nah, jadi harus tetap dijaga, makanya perlu skincare, perawatan kulit, terutama perempuan, laki-laki juga boleh tadi ya dok ya. Iya, laki-laki perempuan sama. Tetap Walaupun harus bisa kulitnya dijaga. badak, laki-laki berpanas berhujan, tetap harus dirawat. Iya, jadi jangan malu, laki-laki juga boleh untuk rawat kulitnya ya. Boleh banget juga buat konsul ke dermatologis. Ya, boleh mas. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini, sahabat Sultan dapat lebih memahami tentang pentingnya tadi ya perawatan kulit ya dok ya, baik perempuan maupun laki-laki, serta bisa bijak dalam memilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Ya, alhamdulillah di penghujung podcast pada hari ini, saya Dr. Sujud dan juga Bu Dr. Akmal, spesialis dermatovenerologi dan estetika, pamit undur diri sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.